Golf atau tenis atau apa mungkin? Dulu tenis, setelah itu juga futsal, terus juga nge-gym sih. Oke, terus tapi kenapa sekarang udah nggak bisa doing sport Karena lagi? lagi pasca operasi. Operasi di sini atau di Di Singapura. Oh, di Singapura. Iya. Jauh ya operasinya ya. Jangan-jangan dia healing berkedok operasi dia. Operasi Singapura total ya sama biaya rumah sakit segala macam. Mahal. Coba bisa tebak berapa? Mohon maaf nih gaji milenial zaman sekarang berapa nih udah habis buat kubur-kubur. Hi, welcome to Gen On Air. And you know what? This is our first video, our first episode. So I do believe it's gonna be exciting. Biar lebih semangat, boleh dong kita dengar tepuk tangan dari teman-teman yang sudah hadir. Luar biasa loh. Ini fansnya Bill tua ya. Fans club ya? Fansnya bintang tamu kita hari ini nih kayaknya nih. And yes, my name is Lady Liao. And I'm so happy to see you all. Kita pasti seru-seruan hari ini. Kita bakal ngebahas berbagai macam topik. Mulai dari kesehatan, terus juga financial, entertainment, lifestyle juga. Pokoknya yang relate banget sama lo generasi milenial, generasi Gen Z juga. Dimana di tiap episodenya kita bakal ngundangin narasumber yang kece banget, yang bakal sharing tentang pengalaman hidup mereka yang bisa jadi inspirasi buat lo semua. Dan hari ini, kali ini gue bakal seru-seruan gitu kan, seperti yang tadi gue bilang. Dan pasti kalau seru-seruan gak mau sendiri dong ya. Cukup status yang sendiri, kalau ngobrol jangan sendiri dong. Ntar malah jadi halu. Nah, kali ini gue bakal ngobrol sama seorang anak muda yang keren banget. Dia ini adalah seorang manajer, seorang Marco Manager dari Veranda Residence. Dia juga adalah managing partner dari Anima Group. Langsung aja ya, kita berikan tepuk tangan Bill Jonathan. Wih, auranya langsung beda ya, vibes-nya ya. Berasa banget nih entrepreneur muda gitu, young entrepreneur. Gimana nih kabarnya Bill? Baik, thank you. Sehat ya? Sehat. Ini lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Jadi akhir-akhir ini lebih sibuk ngurusin beberapa proyek. Pertama The Veranda Residence, itu sebuah apartemen di Lebak Bulus di Jakarta Selatan. Oh oke, ini beda sama yang di hotel or? Ini dia berbeda dengan Veranda Hotel Pakubono. Ini fokusnya lebih ke residential area sih, apartemen. Ke apartemen yang buat anak muda ya. Nah, nih kalau pengen langsung aja nih ya, ntar diceritain juga sama si Bill ya. Biasanya kalau lo healing tuh ngapain sih Bill? Mungkin lebih hangout sama teman sih. Hangout sama teman? Lebih, karena orangnya juga saya suka socializing ya. Jadi lebih ketemu sama teman, keluar makan gitu kan, minum, lebih ke sana sih. Kayak sport juga nggak suka? Olahraga juga suka, tapi sementara belum bisa. Jadi memang itu salah satu hal yang terkendala ya. Biasanya ngapain sih kalau doing sport apa? Golf atau tenis atau apa mungkin? Dulu tenis, setelah itu juga futsal, terus juga nge-gym sih. Terus tapi kenapa sekarang udah nggak bisa doing sport Karena lagi pasca operasi. Oh really? What's happening? Jadi ada torn di ligamen di bahu kanan. Itu kenapa tuh? Habis ngapain tuh maksudnya? Jadi karena ada mungkin tercampur ya dua hal ya. Satu main tenis yang cukup ekstrim, dan kedua itu nge-gym sih. Karena nge-gym? Iya, tapi kayaknya sih most likely gara-gara tenis ya. Karena kan tenis pergerakan bahunya lumayan banyak lebih ya. Banyak gitu ya, pakai power juga. Bener yang kena kanan, karena saya kan right-handed ya. Karena gue right-handed, jadi yang kena kanan. Jadi mungkin tercampur dengan nge-gym, ya. Jadi kayak nggak bisa gerak gitu atau? Bisa, tapi kayak sakit banget gitu? Iya, kayak ada rasa yang mengganggu gitu loh. So are you good now? Kalau sekarang sih udah aman, karena kan sudah operasi ya. Itu ya? Iya. Tapi waktu jadi operasi cuma tinggal itu, tahap pemulihan lah. Pemulihan pasca fisioterapi. Ya? Nah tapi waktu lo operasi itu, operasinya di sini atau di Singapura. Oh di Singapura. Iya. Jauh ya operasinya ya. Jangan-jangan dia healing berkedok operasi dia. Healing ke Singapura ya, beda ya. Nah tapi kayak ribet nggak sih kalau misalnya lo operasi di sana tuh? Enggak juga sih. Mahal? Mahal. Coba bisa tebak berapa? Waduh, kalau suruh main tebak-tebakan ini susah nih. Kalau nebak gaji lebih gampang kayaknya. Kalau suruh nebak biaya operasi rada susah nih ya kan. Iya. Operasi Singapura total ya sama biaya rumah sakit segala macam 300 kali? 400? 300 betul. 300 juta. Mohon maaf nih gaji milenial zaman sekarang berapa nih udah habis buat kubur-kubur? Udah habis ya 300 juta ya semuanya. Buat operasi ya? Iya udah habis langsung. Pusing nggak tuh lo? Pusing, tapi untungnya ada generali. Oh jadi di claim, claimnya di cover semua. Oh bisa ya, meskipun operasinya di Singapura gitu? Ribet nggak tapi? Prosesnya sih cukup gampang ya, karena memang yang saya sih, emang gue dibantu sama agent dari Generali, jadi memang prosesnya semua sangat lancar sih. Karena mungkin dari tim Generali pun juga very helpful gitu, karena mereka ingin membantu klien-kliennya sudah join dengan mereka.
Gitu sih. Jadi prosesnya sangat gampang menurut gue. Prosesnya gampang. Tapi waktu lu nemuin rumah sakit yang kira-kira cocok buat lu, gimana tuh? Itu lebih ke rekomendasi dari keluarga atau teman sih sebetulnya. Gitu ya. Nah, tapi ini ngomongin juga tentang lo tertarik awalnya pertama kali untuk jadi insurance gitu ya. Kan banyak banget mitos-mitos yang bertebaran di luar sana yang katanya takut ribet lah, terus juga mahal lah, terus juga mungkin takut kayak misalnya nggak dibayar lah, atau mungkin takut nggak keburu duitnya segala macam. Itu lo sempat berpikir ke arah situ juga nggak sih? Punya pemikiran seperti itu juga nggak? Pastinya ya, pastinya ya. Oke, tadi awalnya gue sih nggak percaya dengan asuransi kan. Oke. Iya, dan sedikit nggak percaya gimana? Nggak percaya karena itu masih muda kan, nggak sakit lah, sehat, kan sehat bro, gitu kan, nggak ada sakit bro, gitu kan. Nah tapi pertama nggak percaya, lalu diteleponin terus, makin kesel, aduh bu saya nggak mau gitu kan. Tapi memang lama kelamaan setelah melakukan namanya pemikiran yang cukup dalam dan cukup lama, akhirnya berpikir bahwa asuransi itu penting. Dan gue juga perlu asuransi gitu kan untuk proteksi diri. Maka itu gue baru mulai open untuk ya namanya milih-milih lah mana sih yang mau gue join dan produk apa yang mau gue ambil. Itu yang lo pikirin pertama. Betul. Jadi dari sini kita bisa ngeliat ya, yang namanya PDKT itu mungkin awalnya susah gitu. Tapi kalau lo terus gitu ya lama-lama kena juga gitu ya. Akhirnya kena juga ya. Betul. Dan namanya disiplin sama determinasi ya. Itu dia tuh kuncinya tuh di situ ya. Dan itu akhirnya lo setelah milih-milih segala macam dari brandnya, terus dari produknya juga akhirnya udah mantap ya. Betul. Dan sekarang akhirnya merasakan manfaatnya ya. Sangat merasakan. Nah pentingnya gimana nih? Lo boleh jelasin nggak? Maksudnya gini, mungkin anak muda mikirnya gini, gue masih sehat nih, gue pengen kerja, gue mau saving, gue pengen punya aset, pengen punya investment gitu. Aduh kalau insurance mah nanti-nanti aja gitu. Ya mungkin berpikirnya lebih dari sisi ini gue udah bekerja keras nih kan, dapat pendapatan setiap bulannya segini-segini gitu kan, dan pasti juga ada namanya financial planning kan. Bener. Oh ini sekian banyaknya untuk mungkin makan gitu kan, untuk biaya-biaya tabungan biasanya gitu kan. Gitu ya. Ya untuk ya mungkin saving, investasi dan juga ya terakhir kesehatan diri. Proteksi jadi, gitu ya. Proteksi diri. Jadi dari situ gue sadar bahwa ya ini sebetulnya satu hal yang juga gue harus cover. Bener. Gitu kan. Jangan sampai lo kerja keras gitu ya. Lo saving tapi duitnya sekali masuk rumah sakit malah habis gitu ya. Habis semua ludes gitu. Bener. Kan sayang. Karena mungkin orang nggak berasa zaman sekarang lo pikir biaya kesehatan berapa sih gitu ya. Betul. Tapi ternyata pas sekarang kalau misalnya sekali lo masuk gitu ya. Lo waktu COVID aja berasa kan. Sekali masuk aja kesannya cuma sakit flu gitu. Tapi sekali lu masuk bisa langsung habis gitu. Nah, apalagi buat teman-teman yang selama ini kayak gue nggak percaya nih sama insurance gitu, non-believer gitu kan ya. Kayak aduh apalagi kayak gitu, udah ignorance dulu, udah reject dulu gitu. Nah, lu juga enggak. Apalagi apa untuk anak-anak muda kan sih kayak, gue masih muda nggak sakit lah, santai aja gitu kan. Gue masih sehat. Nah, itu mungkin pemikiran yang harus anak-anak muda zaman sekarang tuh dirubah sedikit sih mindsetnya. Bener, mindsetnya itu sih yang harus dirubah ya. Karena kalau misalnya kayak tadi kita bilang, lo mau ditelepon seberapa banyak orang gitu ya. Tapi lo kalau nggak punya kesadaran diri, ya susah juga gitu ya. Lo sendiri yang harus sadar bahwa ini tuh penting buat diri gue sendiri gitu. Supaya ketika lo sakit, lo nggak ngerepotin orang lain gitu kan. Dan juga in a sense lebih mencegah gitu ya, precaution kan. Jadi, ya maksudnya tapi in a sense bukan dalam kesehatan, tapi lebih dari finansialnya sih. Bener. Mencegah daripada gue nanti ke depannya bayar lebih mahal, mending gue bayarnya bertahap dari awal, sekarang. Bener, gitu sih, lebih ke sana. Dan jangan sampai lo mikirnya gini nih, lo kerja ya kan, terus cuma mikirin tentang gaya hidup lo doang. Tapi lo nggak mikirin yang di dalamnya gitu kan. Itu padahal itu yang paling penting. Lo sakit juga nggak bisa kerja cuy gitu kan. Betul. Kan lagi zaman-zamannya healing kan sekarang. healingnya kayak gitu healingnya ya. Beda tapi ya. Healingnya in different way gitu ya. Betul. Oke, Bill, thank you banget udah nyempetin waktunya di tengah-tengah kesibukannya dia berbagai macam meeting. Mau nyempetin datang ke sini ngobrol sama gue, ngobrol juga sama teman-teman semua untuk sharing pengalaman hidup lo dan semoga sehat-sehat pastinya ya, karena ini kan kayak udah mulai nggak tahu kenapa tiba-tiba angka COVID naik lagi beritanya mulai heboh lagi gitu ya. Jadi semoga lo semua sehat-sehat dan semoga juga dari sharingnya Bill tadi bisa ngebuka pemikiran lo, kesadaran lo tentang pentingnya perlindungan asuransi. Dan jangan lupa juga pastinya karena lo udah
ngelihat kita di episode pertama, kita minta diundang lagi kali ya, Bin? Pastinya, boleh banget. Dengan senang hati. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya kan. Iya. Terus juga follow semua sosial medianya dari Generali. Dan pastinya akhir kata gue Lady Liao dan juga Bill Susanto, Oke. mengucapkan terima kasih. thank you. Kita ketemu lagi ya. Dadah. Next episode. Bye-bye.